Shalom sahabat GPIB dimanapun berada. Kita bersyukur malam ini kembali kita boleh bersama-sama merenungkan Alkitab kita dalam program Night Call GPIB edisi 8 Oktober 2022. Saya Pendeta Handri Yonatan, Pendeta Pelayanan Umum GPIB di Fakultas Teologi Universitas Kristen Satyawacana Salatiga. Malam ini kita akan membaca Alkitab kita dari Kolose pasal 4 ayat 5 sampai 6. Kolose pasal 4 ayat 5 sampai 6. Namun sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Di malam ini Tuhan, kami kembali menyapa Engkau dengan kerinduan mendapatkan tuntunan firman Allah di dalam kehidupan kami. Biarlah malam ini kami boleh mendengarkan, membaca, merenungkan firman Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan berkat dan tuntunan dalam kehidupan kami selanjutnya. Berbicara kepada kami, ya Allah, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Amin. Surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 4, ayat 5-6, saya akan membacakan bagi kita sekalian demikian. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Demikian pembacaan Alkitab kita, terpujilah Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB, di dalam kehidupan seringkali kita menghadapi masalah karena perbedaan pilihan. Dalam lingkup yang kecil, misalnya di tengah-tengah keluarga kita seringkali bermasalah karena perbedaan tayangan televisi saja. Atau kita berbeda karena selera makan, pilihan makan favorit yang berbeda di antara anggota keluarga. Contoh yang lain misalnya di pekerjaan, kita seringkali menghadapi masalah karena perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Kita juga bisa bermasalah karena perbedaan cara bekerja. Atau ketika di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, kita bermasalah karena berbeda iman, kita bermasalah karena pilihan politik yang berbeda, atau klub sepak bola favorit yang berbeda. Malam ini kita mau belajar dari Rasul Paulus dan jemaat di Kolose, bagaimana kita menyikapi perbedaan dengan orang lain. Nasihat Paulus dapat menjadi renungan kita ketika kita berhadapan dengan perbedaan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah pekerjaan, di tengah kehidupan kita sebagai bagian dari masyarakat bangsa dan negara ini. Sahabat GPIB, kita perlu tahu bahwa jemaat di Kolose adalah jemaat yang baru, hadir di tengah-tengah kota Kolose yang sangat terbuka karena Kolose adalah kota dagang, sehingga wajar saja ada banyak pandangan, ada banyak pendapat yang hadir di kota Kolose yang menjadi pergumulan bagi orang Kristen di sana. Nah, orang-orang Kristen pada saat itu berhadapan dengan agama-agama Yunani dan agama Romawi. Orang-orang Kolose juga berhadapan dengan pandangan-pandangan filsafat orang-orang Yunani. Dan bahkan ada kelompok di Kolose yang memuja malaikat Mikael, yang dianggap sebagai pimpinan malaikat surga. Nasihat Paulus yang pertama di ayat kelima kita bisa baca di sana, hiduplah dengan penuh hikmat. Nah, kalau kita bandingkan dengan terjemahan dalam Alkitab bahasa Inggris, jalanilah dalam hikmat. Artinya, kita bisa memahaminya dengan lebih dinamis, jalani hidupmu dengan hikmat atau dalam hikmat. Bukan sekedar hidup, tetapi melakukan tindakan, tetapi hidup kita diisi dengan praktek-praktek yang penuh hikmat. Kalau kita menjalani hidup kita dengan penuh hikmat, artinya kita tidak akan membuang waktu kita dengan sia-sia. Kita tidak mengisi waktu dan kehidupan kita dengan hal-hal yang tidak berguna. Sebaliknya, kita memanfaatkan waktu kita dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang produktif. Ada data yang menarik hasil survei tahun 2021 bahwa orang Indonesia dalam sehari menghabiskan waktu 5-5,5 jam dengan ponselnya, dengan telepon genggamnya. Artinya nyaris seperempat hidup kita habiskan dengan ponsel atau
telepon genggam kita. Ini tentu bukan sesuatu yang negatif, mengingat ada banyak hal yang sekarang kita bisa lakukan dengan ponsel kita. Ya, kita sekarang bekerja melalui ponsel, belajar melalui ponsel, belanja melalui ponsel, bahkan kita beribadah melalui ponsel kita. Tentu tidak masalah ketika kita menghabiskan waktu dengan ponsel kita untuk hal-hal yang positif dan produktif. Artinya, kita menghabiskan waktu kita untuk sesuatu yang bermanfaat. Sebaliknya, tidaklah bijak ketika kita menghabiskan waktu dengan ponsel itu untuk membaca berita-berita gosip, hoax, kemudian kita mengomentarinya, bahkan lebih dari itu kita malah ikut membagikan informasi-informasi berita bohong tersebut. Dalam survei yang lain, mengatakan bahwa 1 dari 10 orang di Indonesia masih ikut menyebarkan berita bohong atau hoax tadi. Kemudian tentu tidak bijak juga ketika kita menghabiskan waktu di media sosial dengan ponsel kita untuk menyampaikan ujaran-ujaran kebencian, berkomentar negatif tentang orang lain, tentang pihak yang berbeda dengan kita. Terkait itu, kita perlu memperhatikan nasihat Paulus ketiga dalam ayat yang kita baca malam hari ini. Paulus mengatakan di ayat yang ke-6, hendaklah kata-katamu penuh kasih, jangan hambar. Paulus mau mengingatkan agar tidak sembarangan berucap, bicarakan sesuatu yang berarti dan bermanfaat buat orang lain. Kalau kita bicara soal komunikasi publik, ada 7 hal yang sebaiknya tidak kita sampaikan ketika kita berbicara dengan orang lain, agar orang lain mau mendengarkan kita. Ketujuh hal tersebut, gosip, penghakiman, pembicaraan negatif, komplain, alasan, kemudian bicara berlebihan atau bahasa sekarang lebay, dan yang terakhir, fanatisme. 7 hal ini yang sebaiknya kita hindari ketika kita berbicara dengan orang lain. Paulus merangkumnya dalam satu nasihat yang tegas, bahwa ucapan kita harusnya menjadi berkat bagi orang lain. Saya ulangi, ucapan kita atau kata-kata kita harusnya menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kalau kita kembali ke awal renungan tadi, di dalam kehidupan kita akan senantiasa bertemu dengan masalah karena perbedaan-perbedaan tadi. Ya, ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan pilihan. Pendapat kita bisa saja salah, pandangan kita bisa saja keliru, pilihan kita bisa saja kalah. Oleh karena itu, mari kita perhatikan, mari kita renungkan nasihat Paulus malam hari ini. Mari kita mengisi kehidupan kita dengan bijak, menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat, yang positif, berguna buat kehidupan kita, buat orang lain, buat lingkungan sekitar kita juga. Ketika kita menghadapi masalah, ketika menghadapi perbedaan, hendaklah kita menyikapinya dengan penuh kasih dan tetap menjadi berkat buat orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas naungan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan di malam hari ini, kami boleh belajar dari firman Tuhan. Di akhir pekan ini kami boleh mendapatkan kembali tuntunan firman Allah. Engkau mengajarkan kami senantiasa berpegang pada hikmat Tuhan dalam berhubungan, dalam berelasi dengan orang lain. Ya Allah, mampukan kami senantiasa dituntun di dalam kasih Tuhan, sehingga apa yang kami ucapkan, apa yang kami perbuat dapat menjadi berkat bagi orang lain, bahkan juga bagi lingkungan di sekitar kami. Malam ini dalam kerendahan hati, kami menyerahkan kehidupan kami, dalam pekerjaan, dalam usaha kami, dalam pendidikan kami, juga keluarga kami. Terima kasih Engkau sudah menjaga kami semua. Kami mengimani Tuhan senantiasa terus memberkati kami di waktu-waktu berikutnya. Kami berterima kasih juga Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami yang jauh dari orang tua kami yang jauh dari anak-anak kami yang jauh dari sanak saudara kami. Mari ya Bapa, sertai mereka yang jauh dari kami, seperti kami tahu Engkau memberkati kami saat ini. Kami merindukan pekerjaan yang baik, kami mengharapkan, mencita-citakan pendidikan bagi anak-anak kami yang baik.
Kami yang sendiri, kami yang berbeda, kami yang terpinggirkan, kami yang menjadi korban kekerasan, dan juga kami yang sakit. Dalam sukacita iman kami mengimani, kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami dalam kasih setia yang terus menguatkan kami. Tuhan tidak hanya menuntun kami melalui pergumulan ini, tetapi Tuhan juga menggendong kami, memampukan kami melalui pergumulan ini, ya Tuhan. Kami teringat saudara-saudara kami yang menjadi korban kekerasan, korban insiden, korban bencana alam, korban konflik dimanapun mereka merasakannya. Mari ya Bapa, Engkau sumber penghiburan, Engkau hadir bagi kami semua. Tuhan berikan kami sukacita, sehingga kami boleh juga bersyukur atas kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Engkau berkati juga negeri ini, Engkau memberkati pemerintahan kami, aparat hukum, tenaga medis, mereka semua yang berbakti bagi nusa dan bangsa ini. Ya Bapa, biarlah malam ini kami boleh beristirahat dalam sukacita Tuhan. Kami boleh menyiapkan diri kami menghadapi ibadah besok sebagai pelayan, sebagai pendukung ibadah, sebagai apapun kami, dan juga kami yang ikut ambil bagian di dalam persekutuan. Ampuni kami ya Allah dalam setiap salah dan dosa kami. Demi Kristus, sahabat kami yang sejati, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian Renungan Night Call 8 Oktober 2022. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita sekalian.